warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Saharudin akan meresum materi dari kelompok 6, yaitu pengertian dari manajemen sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia secara umum mencakup yang pertama yaitu rencana organisasi. Nah, setiap perusahaan pasti mempunyai rancangan organisasinya untuk menjalankan tujuan-tujuan atau visi misi dari perusahaan itu. Yang kedua, staffing atau para pekerjanya yang ada di dalam sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan. Nah, yang ketiga yaitu manajemen performansi. Yang keempat, pengembangan pekerja dan organisasi. Yang kelima, pengembangan komunikasi dan hubungan masyarakat. Nah, peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya itu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik dilakukan perusahaan dalam menjaring tenaga sehingga fungsi tersebut terarah. Jadi dalam mencari karyawan, kita harus mencari karyawan yang memang kompeten dalam bidangnya sehingga manajemen sumber daya manusia dapat terjadi, sehingga kesejahteraan karyawan, hak-hak karyawan, dan keuntungan atau reward yang karyawan berhak didapatkan akan diberikan dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan hukum dan etika bisnis dalam sumber daya manusia. Nah, lazimnya pada setiap perusahaan pasti mempunyai keselamatan para pekerjanya. Nah, keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, dan dalam hal ini yang pertama yaitu program kesehatan fisik. Nah, program yang secara universal dan hubungan industri Pancasila yang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua yaitu program kesehatan mental, kesehatan fisik dan keselamatan dan kesehatan mental selain bersifat universal setiap kebutuhan manusia. Yang keempat yaitu penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Nah, penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat terrealisasikan dengan cara melaksanakan rancangan-rancangan pekerja. Yang pertama itu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan pegawai, pendidikan dan pelatihan, kinerja pegawai dan pengakuan, serta kepuasan pegawai. Yang kelima yaitu konsekuensi dari perilaku sumber daya yang tidak etis. Nah, dengan konsekuensinya, setiap perbuatan pasti ada namanya konsekuensi yang didapatkan. Contohnya dengan permasalahan yang terjadi sikap indisipliner yang dilakukan oleh karyawan, maka akan mendapatkan teguran dari atasan. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan etika atau tidak, bukan merupakan penerapan etika yang tidak baik dalam sebagai seorang karyawan pekerja. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia yang dapat tercermin dengan cara memberikan kompensasi imbalan kepada kerja sesuai dengan porsi yang wajar. Yang kedua, menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Yang ketiga, memperhatikan masa depan pekerja. Yang keempat, mengkomunikasikan segala informasi secara jujur dan terbuka dengan para pekerja. Nah, yang ke-10 yaitu prinsip etika dalam bekerja. Selain itu, ada beberapa prinsip etika dalam bekerja. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bekerja dengan semangat dan disiplin. Yang keempat, bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya. Yang kelima, berkemampuan dan bijaksana. Yang keempat, bekerja dengan berpasangan. Yang kelima, bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Nah, itu adalah prinsip etis dalam bekerja sebagai seorang karyawan atau bawahan. Nah, selain itu ada beberapa prinsip yang juga harus atau etika yang harus diterapkan oleh para pemimpin perusahaan. Yang pertama yaitu bekerja dengan yang memperhatikan kondisi. Yang pertama yaitu
memperhatikan kondisi karyawannya, keempat memberikan hak sebagai seorang karyawan. Nah, itulah etika yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin terhadap karyawannya. Nah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.